Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah perkembangan anak yang beranggotakan 1. Selvia Ratih Ramawati NIM 034, Intania Diva Aslama NIM 037, 3. Husnia Maharani NIM 050, dan Diah Himawadatul Ula NIM 082. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi yaitu masa neonatal. Saya Diah Himawadatul Ula. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang ciri-ciri fase neonatal. Ada 5 ciri penting dari periode bayi masa neonatal, yaitu yang pertama, masa neonatal merupakan periode tersingkat dari semua periode perkembangan. Yang kedua, masa neonatal merupakan masa terjadinya penyesuaian yang radikal. Yang ketiga, masa neonatal merupakan masa terhentinya perkembangan. Yang keempat, masa neonatal merupakan awal dari perkembangan selanjutnya. Dan yang terakhir, periode berbahaya pada masa neonatal. Ciri yang pertama yaitu masa neonatal merupakan periode tersingkat dari semua periode perkembangan. Pada masa ini, janin harus menyesuaikan kehidupan di luar rahim ibunya, di mana ia telah hidup selama kurang lebih 9 bulan di dalam rahim ibunya. Penyesuaian ini berakhir saat tali pusar lepas dari pusarnya. Nah, dibandingkan dengan masa perkembangan yang lainnya, masa neonatal yang berlangsung sekitar 14 hari ini merupakan masa periode yang tersingkat. Yang kedua, pada masa neonatal terjadi penyesuaian yang radikal. Maksud dari penyesuaian yang radikal adalah karena lingkungan yang terjadi saat setelah dia dilahirkan sangat berbeda dengan lingkungan sebelumnya saat dia berada di dalam rahim ibunya. Ciri yang ketiga yaitu masa neonatal merupakan masa terhentinya perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada periode prenatal tiba-tiba terhenti pada saat kelahiran. Terhentinya pertumbuhan dan perkembangan inilah yang merupakan ciri dari periode ini. Saat penyesuaian ini terjadi, bayi kembali melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, pertumbuhan terhenti untuk sementara waktu karena individu sedang menghadapi tugas berat yaitu penyesuaian diri. Ciri yang keempat adalah masa neonatal merupakan awal dari perkembangan selanjutnya. Ketika baru dilahirkan, seorang individu hanya memiliki kemampuan yang sangat sedikit dan terbatas. Namun, seiring bertambahnya usia dan pengalaman dari lingkungannya, beberapa kemampuan mulai berkembang seperti melihat dan mendengar. Ciri-ciri yang terakhir yaitu periode berbahaya pada masa bayi neonatal. Masa neonatal merupakan periode berbahaya baik secara fisik maupun psikologis. Pada masa ini terjadi penyesuaian diri, di mana penyesuaian diri ini adalah pekerjaan berat bagi bayi neonatal yang kemampuannya masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dengan angka kematian yang tinggi pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyesuaian bayi neonatal. Secara umum, awalnya semua bayi mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan kehidupan pasca natal. Namun untuk selanjutnya tergantung pada kondisi bayi masing-masing dan kondisi lingkungan serta perlakuan orang-orang di sekitarnya. Menurut Harlock, bayi baru lahir harus melakukan penyesuaian dengan yang pertama perubahan suhu, pernapasan, menghisap dan menelan, dan pembuangan. Perubahan suhu. Yang dimaksudkan perubahan suhu ini yaitu dalam rahim suhu berkisar 100 derajat Fahrenheit. Sedangkan sesudah dilahirkan, baik di rumah maupun di rumah sakit, suhu berkisar 60-70 derajat Fahrenheit. Yang kedua, pernafasan. Sesudah janin keluar dari rahim ibu, sekitar beberapa menit kemudian, tali pusar dipotong dan diikat. Sesudahnya, bayi harus bisa bernafas sendiri. Yang ketiga, menghisap dan menelan. Sesudah tali pusar dipotong, bayi harus memperoleh makanan sendiri dengan cara menghisap dan menelan.
Kemampuan menghisap dan menelan masih berupa refleks dan belum berkembang sempurna, sehingga kebanyakan bayi mengalami kesulitan yang seringkali menyebabkan berat badan menjadi turun. Dalam beberapa hari pertama, umumnya bayi kehilangan berat sekitar 10% dan akan kembali lagi pada hari kelima. Yang keempat, pembuangan. Alat-alat pembuangan mulai berfungsi setelah dilahirkan. Pada umumnya, tidak banyak kesulitan dalam membuang air kecil, tetapi juga banyak yang mengalami kesulitan dalam buang air besar. Bayi yang kesulitan dalam penyesuaian neonatal cenderung mengalami berat badan turun, terutama dalam minggu pertama. Pernafasan tidak teratur, sering kencing dan buang air besar, muntah, dan kematian, terutama dalam 2 hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Rati Rahmawati, kelas PIAUD 1B dengan NIM 1262062120034. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan sensorik bayi neonatal. Yang pertama, yaitu penglihatan. Bayi baru lahir tidak buta, tetapi penglihatannya hanya setengah dari orang dewasa, karena sumbu mata masih berkembang hanya di sekitar fovea. Fovea yaitu bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah-tengah makula, anggota dari retina. Kemampuan untuk melihat warna sama sekali kurang atau dapat diabaikan karena sel kerucut belum berkembang. Karena kelemahan ototnya, bayi tidak bisa memfokuskan kedua matanya pada objek yang sama secara bersamaan, sehingga semuanya terlihat kabur. Yang kedua, yaitu pendengaran. Pendengaran bayi yang baru lahir berkembang secara normal selama 3 hari atau 4 hari dengan keluarnya cairan amniotik yang menyumbat telinga tengah, sehingga bayi dapat menentukan arah suara dan membedakan antara nada suara dan identitas suara. Yang ketiga yaitu penciuman. Sel-sel sensorik di bagian atas hidung berkembang sejak lahir. Bayi lahir dapat membedakan bau yang dapat mereka amati ketika mereka mencoba menghindari rangsangan yang tidak menyenangkan dengan menangis, memutar kepala, atau menoreh, dan mereka terlihat tenang ketika mereka merasakan rangsangan yang menyenangkan. Yang keempat yaitu pengecapan. Indera pengecap dipengaruhi oleh indera penciuman, dan sel-sel pengecap lidah dan pipi berkembang, dan indera pengecap bayi berkembang. Bayi merespon secara positif rasa manis dengan mengisap, dan secara negatif merespon rasa asin, asam, dan pahit dengan menangis dan menggeliat. Yang kelima yaitu kepekaan organik. Sensitivitas terhadap rasa lapar berkembang sepenuhnya saat lahir, dan kontraksi-kontraksi kelaparan dan kehausan terjadi saat hari pertama. Yang keenam yaitu kepekaan kulit. Kepekaan kulit indera untuk perabaan, tekanan, dan suhu sudah berkembang pada saat lahir dan terletak dekat permukaan kulit. Kulit bibir sangat peka untuk diraba, sedangkan kulit tubuh, paha, dan lengan kurang peka. Kepekaan terhadap rasa dingin lebih berkembang daripada kepekaan terhadap panas. Kepekaan terhadap rasa sakit pada hari pertama atau hari kedua setelah lahir adalah lemah dan selanjutnya dengan cepat meningkat.
reaksi sakit berkembang lebih cepat pada bagian depan tubuh daripada bagian belakang. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada periode ini, bahaya bayi pada neonatal dibagi menjadi dua, yaitu bahaya fisik dan bahaya psikologis. Bahaya fisik yaitu bahaya yang bersifat sementara, sedangkan beberapa lainnya dapat mempengaruhi seluruh pola kehidupan. Bahaya fisik sangatlah parah, yang berhubungan dengan lingkungan prenatal yang tidak baik, kelahiran bayi kembar, persalinan sulit dan ruwet, kelahiran prematur dan paskamatur, dan kematian bayi. Bahaya psikologis yang pertama, kelambatan perkembangan, yaitu baby tidak kembali seperti semula, jalannya pelan-pelan, dan tidak mengajak berbicara. Kedua, kurang rangsangan, yaitu rangsangan dini membantu bayi untuk mengatasi keadaan kaget. Yang ketiga, sikap yang kurang menyenangkan dari orang sekitar, yaitu sikap ini biasanya semakin meningkat dan adanya komplikasi persalinan kelahiran kembar.